Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Putriani dan juga rekan saya Susiana. Di sini kami akan membahas tentang berita terkini ataupun opini segar terkait bisnis apa saja sih yang diperbolehkan dalam Islam. Seperti yang kita tahu bahwa bisnis sendiri adalah suatu kegiatan tentang memproduksi barang atau jasa yang bisa dipertukarkan dengan uang. Dan bisnis itu sendiri juga alternatif lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga alternatif lain untuk menghasilkan dana lebih seperti itu ya. Seperti yang kita tahu bahwa bisnis itu banyak macamnya, seperti bisnis berdagang, pertanian, ataupun manufaktur, dan juga bisnis-bisnis lain seperti komunikasi. Nah, di sini saya ingin menanyakan bagaimana sih opini Susi tentang bisnis, terlebihnya untuk bisnis yang diperbolehkan dalam Islam itu seperti apa? Oke ya, kalau dari yang saya tahu nih, kalau di dalam Islam itu bisnis yang diperbolehkan yang pasti bisnis yang sesuai dengan syariat Islam, yang tidak melanggar aturan Islam dan tidak membawa kemudaratan ya, kemudaratan seperti bagi orang lain. Tidak adanya riba atau Ya, perjudian seperti itu ya. Dan juga bisnis dalam Islam itu tidak boleh yang seperti menjual sesuatu yang sangat tidak bermanfaat seperti itu ya. Seperti contohnya itu bisnis-bisnis yang menjual minuman beralkohol ataupun menjual pakaian yang istilahnya tidak senonoh, yang menurut kita tuh kurang bahan, seperti yang crop top atau terbuka lengannya seperti outdoor. itu. Iya, seperti itu. Jadi saya tuh terkadang juga bingung kok bisa gitu ya mereka tuh menjual baju-baju yang seperti itu, sedangkan masyarakat di Indonesia tuh kan nggak semuanya bisa kan pakai baju gitu kan. Lalu Susi kan berhubungan, Susi juga seorang mahasiswa di salah satu institut yang ada di Palangka. Nah, dan seperti yang kita tahu bahwa sekarang tuh kan masyarakat banyak tuh menggunakan aplikasi TikTok. Dengan aplikasi tersebut mereka bisa membuat semacam video atau videonya itu tentang review makanan, habis itu entah berjualan seperti itu, entah dia dance atau apa begitu kan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa TikTok sendiri mempunyai fitur baru yang mana dari video yang dihasilkan oleh kreator itu menghasilkan koin yang bisa diuangkan. Nah, dari pandangan Susi sendiri seperti apa sih sesuatu yang bisa menghasilkan koin tersebut lalu bisa menjadikan uang? Apakah hal itu tidak bertentangan seperti itu dengan bisnis yang diperbolehkan dalam Islam? Kalau menurut saya itu boleh-boleh saja ya, kan itu juga sebagai wujud apresiasi buat kita nggak sih, buat konten kreator gitu. Yang penting kontennya itu bermanfaat dan tidak mengandung unsur-unsur kayak pornografi dan sebagainya, itu boleh-boleh aja. Berarti dari video yang dihasilkan itu tidak apa-apa ya, seperti yang ada koinnya begitu, karena juga kreator juga buat video tersebut pasti dengan susah payah seperti itu dengan ya, dana juga. Belum lagi mengeditnya, belum lagi menguploadnya seperti itu. Jadi dari koin yang dihasilkan itu kreator juga mendapatkan dana lebih dari video yang telah dihasilkan seperti itu ya. Lalu yang ingin saya tanyakan lagi masih seputar aplikasi. Seperti yang kita tahu bahwa remaja zaman sekarang itu kan lagi lagi demen banget kayak gitu, ikut yang segala kayak entah saham entah apa, mereka memikirkannya yang tentang aplikasi Binomo itu ya. Yang mana jika seseorang ikut Binomo tersebut, dia kan memberikan dana sedikit begitu ya ke aplikasinya, lalu mempertaruhkan apakah dana tersebut pada minggu depan ataupun beberapa hari ke depan itu naik atau tidak seperti itu. Dan jika naik, maka dananya bisa berkembang atau bertambah, sedangkan jika turun, dana yang diberikan itu langsung diambil oleh aplikasinya seperti itu kan.
Nah, menurut Susi sendiri hal tersebut boleh apa atau tidak sih? Kalau dari yang saya baca-baca ya, katanya aplikasi tersebut tuh kayak nggak boleh gitu dipakai, soalnya kan ada unsur ketidakjelasan, goror, terus juga apa konsepnya tuh malah kayak judi gitu nggak sih jatuhnya kalau kayak gitu. Mana dari dana yang diberikan juga langsung diambil semua Iya. seperti itu ya, bukan yang seperti kalau misalnya turun harganya itu yang diambil dari modal yang sudah dikasih saja Iya. seperti itu, tapi semuanya langsung diambil. Mana dan itu juga sepertinya tidak ada undang-undang secara undang-undang khusus seperti itu dari negara memberikan boleh atau tidaknya ini. Dan saya lihat itu remaja zaman sekarang itu memang suka sekali seperti itu ya, seperti menanamkan dananya kemana, habis itu dengan memikirkan oh dana saya ini ada di sini nanti bisa berkembang, bisa jadi uang, seperti itu aja kan. Dengan kata lain mereka itu tidak mau berusaha sendiri seperti itu, padahal dari uang yang mereka punya itu bisa untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti ikut seminar atau ikut sosialisasi begitu kan ya, meskipun ilmunya hanya ilmu yang didapat dari tidak seperti dana atau uang itu, tapi kan yang kita tahu ilmu sendiri bisa digunakan jangka panjang begitu kan. Dan seharusnya menurut saya juga remaja-remaja zaman sekarang itu lebih banyak belajar ilmu daripada tentang menghabiskan uang dengan aplikasi tidak jelas seperti itu. Lalu satu lagi yang ingin saya dengarkan opini Susi terkait seperti yang kita tahu bahwa teknologi sekarang itu kan berkembang sangat pesat, dan sekarang itu jual beli online sedang sangat boomingnya, seperti jual belinya itu bisa dari media sosial seperti Facebook, WA ataupun Instagram seperti itu ya, atau dari e-commerce seperti Tokopedia ataupun Shopee. Nah, menurut Susi sendiri sebagai mahasiswa ekonomi, apakah dengan jual beli online tersebut diperbolehkan, dan apa sih sebenarnya yang harus tahu masyarakat dalam jual beli online itu? Oke, kalau dari pandangan saya sendiri yang namanya jual beli online itu boleh-boleh saja ya, selama akad yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat Islam. Seperti tidak apa ya namanya, seperti penjual itu harus menerangkan apa sih yang dijual seperti itu kan ya, segala seperti di Shopee atau apa kan tersedia deskripsi box atau tentang penjelasan barangnya seperti apa, ataupun harganya seperti apa, beratnya seperti apa, seperti meminimalisir ketidakadaan apa ya, ketidakjelasan seperti itu ya. Dan jual beli online sendiri bisa dikatakan 50-50 menurut saya, dikarenakan jual beli online ini kan masih akadnya itu kita itu tidak secara langsung bertemu dengan penjual seperti itu kan. Mana penjual kan biasanya dari luar kota ataupun dari luar negeri. Dan menurut saya pembeli juga harus lebih lebih bisa memilah yang mana sih penjual yang benar-benar menjual barangnya dengan fisik ataupun dengan keadaan yang baik seperti itu, ataupun dengan penjualannya memang seharusnya apa yang diterangkan di dalam foto, maka yang datang juga seperti itu kan. Sekali lagi terima kasih untuk Susi sudah menjadi narasumber saya untuk podcast kali ini, dan itu saja yang bisa saya sampaikan untuk terkait tugas etika bisnis pada video kali ini. Sekian dari kami berdua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.